Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Jenny Ritanti dari Jurnalistik 3B. Pada video kali ini, kita akan membahas apa itu psikologi komunikasi dan kaitannya dengan kegiatan jurnalistik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Dalam psikologi komunikasi, psikologi berusaha melacak alasan mengapa suatu sumber komunikasi mampu memengaruhi orang lain dan mengapa sumber komunikasi lainnya tidak. Secara umum, psikologi komunikasi memiliki beberapa tujuan, antara lain, memprediksi gerakan dan perubahan tingkah laku manusia saat terjadinya komunikasi antar komunikator dan komunikan. Kedua, memutuskan langkah dan tindakan yang diambil dalam menghadapi lawan bicara. Selanjutnya adalah apa itu jurnalistik dan kaitannya dengan psikologi komunikasi? Pertama, sebagai ilmu, jurnalistik adalah bidang kajian mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi melalui media massa. Sedangkan, sebagai teknik, jurnalistik adalah keahlian atau keterampilan membuat karya jurnalistik termasuk keahlian dalam pengumpulan bahan pemberitaan seperti peliputan peristiwa atau reportase dan wawancara. Lalu, apa kaitan antara psikologi komunikasi dengan kegiatan jurnalistik? Dalam proses pengolahan informasi pada kegiatan jurnalistik, psikologi komunikasi diperlukan agar komunikasi dapat berjalan efektif. Hal ini selaras dengan tujuan dari psikologi komunikasi itu sendiri, di mana komunikasi dapat dikatakan efektif apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Ketika seorang jurnalis melakukan wawancara kepada narasumbernya untuk memperoleh informasi, psikologi komunikasi digunakan untuk mengenali, mengetahui, dan memahami lawan bicara dengan memperhatikan aspek kejiwaannya. Contoh analisis konsep psikologi komunikasi dengan kegiatan jurnalistik yaitu penggunaan komunikasi verbal oleh penyiar radio. Dalam hal ini, sasaran penyiaran adalah komunikan atau pendengar yang sedang mendengarkan, memperhatikan, atau disebut dengan audiens. Penyiar radio berinteraksi dengan komunikan melalui komunikasi verbal. Karena komunikasi yang digunakan penyiar pada umumnya mencakup penggunaan suara dan bahasa untuk menyampaikan pesan dan informasinya. Akan dimulai pada pukul 14.16 hari ini, listeners. Dan pesan yang disampaikan oleh penyiar ini dapat berupa kata-kata ucapan atau ujaran yang dikombinasikan dengan unsur-unsur pesan lainnya seperti musik, lagu, dan efek suara. Gerhana matahari cincin, ini ada imbauan ya, kalau ternyata itu nggak boleh melihat langsung dengan mata telanjang. Terdapat beberapa hal terkait konsep psikologi komunikasi yang harus diperhatikan oleh seorang penyiar radio. Yang pertama adalah vocabulary atau perbendaharaan kata-kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Novel Point CFM di Radio News and News. Karena itu, olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Yang kedua, racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Boleh langsung saja di 0823 7167 0882. Yang ketiga, intonasi. Intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Nah, di Baper Airways kita bakal ngomongin yang baper-baper, dan juga nanti kamu bisa banget request lagu, kirim salam, dan juga curhat listeners. Mau kita aja pokoknya boleh langsung aja di 0. Yang keempat, humor. Humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia, memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis, harus diingat bahwa humor adalah satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. Seperti itu. 5. Singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas. Penyiar radio harus langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.